Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Pelajar sekalian, selamat bertemu dengan saya dalam pembelajaran biologi sistem jaringan. Berbeda dengan pelajaran yang normal di dalam kelas, di mana kita bisa tanya jawab secara langsung. Nah, sekarang kita coba sistem baru sehubungan dengan kondisi yang ada, yaitu dalam rangka ada wabah itu kita harus belajar jarak jauh. Jadi kita coba belajar dengan sistem jaringan internet ini. Mudah-mudahan kalian bisa mengikuti. Nanti kalau kurang jelas bisa bertanya dengan menggunakan media-media yang lainnya. Sebelum pelajaran dimulai, saya berharap kita semua sehat sehingga bisa mengikuti pelajaran ini, dan nanti apabila keadaan berubah, kita bisa bertemu pada sesi yang normal, yaitu bertatap muka. Untuk kelas 3, ini pelajaran yang pertama, biologi ini, sesuai dengan KD-nya, adalah mempelajari tentang proses dalam tubuh makhluk hidup. Untuk itu, coba kalian lihat tayangan berikut ini. Saya yakin kalian akan mengerti dengan video sekilas tadi. Kalau melihat gambar yang diam begini, pasti kalian akan mengatakan, oh, kita akan pelajari jamur, atau kita pelajari tumbuhan. Nah, kalau yang sama masuk proses, bukan. Tadi itu kan ini berproses. Yakin tahu kalian, itu adalah proses pertumbuhan. Jadi bab kita nanti adalah bab pertumbuhan. Di pertumbuhan itu salah satu proses yang dilakukan oleh makhluk hidup, baik hewan, manusia maupun tumbuhan, yang membedakan dengan benda mati. Jadi contohnya di sini ini adalah proses pertumbuhan mulai dari biji, demikian. Sebelumnya nggak punya apa-apa, kemudian menumbuhkan calon akar, menumbuhkan calon batang, sampai nanti betul-betul bentuk batang dan akar dan daun, kemudian akar. Demikian juga ini adalah proses pertumbuhan. Nah, ini juga paku atau pakis ini dulunya seperti ini, kemudian tumbuh menjadi demikian. Nah, ini ada tanaman yang ditanam di pot, ditaruh di jendela. Maksudnya adalah bahwa tanaman ini hanya mendapatkan cahaya dari satu sisi saja, tidak dari sisi yang lainnya. Nah, ternyata tanaman ini akan berbelok ke sana. Ini tumbuh juga, seandainya dia nggak tumbuh ya nggak berbelok. Ternyata dia tumbuh, mestinya naik, tambah panjang ke sana, tapi berhubung mataharinya dari satu sisi, maka dia
berkelok. Jadi ini ada proses tumbuh berkelok. Nah, ini pada hewan juga ada proses pertumbuhan. Jadi gajah ini nanti tumbuh tambah besar jadi seperti ini. Jadi saya kira gampang ya proses pertumbuhan itu konsepnya. Nah, untuk kali ini kita nggak mempelajari pertumbuhan seluruhnya, kita hanya mempelajari pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Jadi tidak mempelajari pertumbuhan dan perkembangan hewan atau manusia, tapi diharapkan dari sini juga ilmunya itu hampir sama saja, beda sedikit paling itu. Artinya kita mempelajari pertumbuhan-tumbuhan itu juga sudah sekaligus mempelajari pertumbuhan hewan dan manusia, walaupun tidak total 100% sama. Nah, kompetensi dasarnya yang kita pelajari nanti ini adalah menganalisis hubungan antara faktor internal dan eksternal dengan proses pertumbuhan dan perkembangan pada makhluk hidup berdasarkan percobaan. Jadi dari sini nanti berarti ada kegiatan percobaan. Nah, kemudian kompetensi dasar yang keterampilan ini kalian diharapkan bisa merencanakan, melaksanakan percobaan tentang faktor luar. Nanti ini bisa jelas setelah kita belajar teorinya. Itulah tadinya. Ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang harus kita pecahkan apabila kita mempelajari pertumbuhan. Jadi ini kalau menjadi jawaban itu adalah jadi tujuan ya. Jadi pertama, apakah pengertian pertumbuhan? Dua, apa ciri-ciri pertumbuhan? Ketiga, apakah pengertian perkembangan? Kemudian, apakah faktor yang mempengaruhi pertumbuhan? Jelaskan bagaimana model perkecambahan. Apakah pengertian pertumbuhan primer? Dan apa contohnya? Kemudian, apakah pengertian pertumbuhan sekunder? Apa contohnya? Kemudian yang terakhir, tuliskan bermacam-macam hormon pertumbuhan-tumbuhan lengkap dengan fungsinya. Jadi inilah kira-kira harus kita pecahkan dalam belajar ini, dalam bab pertumbuhan itu. Jadi diharapkan nanti setelah selesai belajar kalian akan tahu menemukan gejala pertumbuhan, perkembangan. IPK itu tujuan ya, tujuan IPK itu. Jadi IPK itu tujuan pencapaian kompetensi IPK itu ya. Jadi kalian dianggap berhasil mempelajari itu kalau mencapai kompetensi ini. Menemukan gejala pertumbuhan dan perkembangan, mengenal faktor-faktor dari pertumbuhan, merumuskan masalah berdasarkan gejala pertumbuhan, merumuskan hipotesa. Jadi ini nanti percobaan mulai dari IPK 31, 3 ini ke bawah. Ini percobaan semua ya, ke bawah ini. Ini nanti pada pertemuan yang kedua nanti kita bahas. Baiklah, kita lanjutkan. Nah ini. Jadi tujuan akhir pertanyaan-pertanyaan tadi kalau terjawab maka kamu akan tahu, para pelajar akan tahu setelah belajar ciri tumbuh dan berkembang. Bisa membedakan antara pertumbuhan dengan perkembangan. Bisa mengenal faktor-faktor melalui pertumbuhan. Mengidentifikasi itu mengenal. Kemudian memahami dampak kekurangan faktor melalui pertumbuhan. Demikian seterusnya sampai nanti terakhir itu kalau sudah selesai
pertemuan kedua sudah selesai percobaan, kamu diharap bisa menganalisis data hasil percobaan. Baiklah, kita lanjutkan. Nah, ini. Kenapa sih kita mempelajari proses pertumbuhan? Jadi, ilmu itu haruslah bermanfaat. Makanya kalau kita berdoa itu ada salah satu doa itu yang kita baca biasanya doa habis sholat asar. Kita minta dihindari dari min ilmin la yanfa, dari ilmu yang tidak bermanfaat. Jadi kalian belajar tentang ilmu, kalau nggak tahu manfaatnya, saya yakin bukan saja nggak berguna, tapi kalian juga kurang bergairah karena nggak tahu apa gunanya. Jadi maka kurang bermotivasi. Nah ini coba kita lihat ini. Ini adalah labu. Labu ini beratnya 300 kg. Labu itu kalau di Indonesia itu walu itu ya, yang bisa dibikin kolak itu. 300 kg ini. Bayangkan 300 kilo ini kalau Ramadan dibikin kolak sudah berapa masjid cukup ini ya. Nah ini. Apa yang mengherankan dari labu ini? Labu ini tidak dari negara agraris. Ternyata labu ini dihasilkan oleh petani dari Jerman. Namanya Pak Oliver Lechem. Nah ini harus kita pikir. Jadi kalau orang Jerman misalnya memproduk teknologi itu sudah wajar. Mereka menghasilkan BMW, menghasilkan Mercy. Nah ini. Jadi di Jerman yang Eropa itu, yang dingin itu ternyata bisa memproduksi labu yang besar. Ini diikutkan festival dan menang. Itu bukti mereka itu menerapkan ilmu. Nah, coba orang Indonesia kan nggak ada yang menghasilkan seperti ini. Ya, padahal labu ini ya tumbuh bagus di Indonesia, tapi kita nggak bisa produk ini. Itu artinya ilmu kita masih kalah. Nah, jadi ini contoh mempelajari proses pertumbuhan itu kalau ilmunya diaplikasikan, diterapkan bisa seperti ini. Bagi anak-anak laki-laki akan tahu sejarah kehidupan Lionel Messi. Jadi Lionel Messi itu dulunya itu punya kelainan pertumbuhan tulang kaki. Sehingga sama ibunya dibawa ke dokter, saran dokter itu ada yang terbaik bukan di Argentina, tapi harus dibawa ke Eropa. Gitu. Nah akhirnya dia ke Spanyol. Jadi pertamanya ke Spanyol bukan main bola ya. Pertamanya itu berobat untuk masalah pertumbuhan kakinya. Di sana dia dilihat oleh talent scouting waktu lari-lari untuk memulihkan kakinya. Talent scouting itu pemandu bakat. Kemudian dia dianggap berbakat, ditawari masuk ke akademi sepak bola. Akhirnya kita tahu sekarang Lionel Messi jadi pemain sepak bola yang besar. Nah itu contoh penanganan pertumbuhan. Jadi contoh penggunaan ilmu tentang pertumbuhan. Oke, kita lanjutkan. Ini apa sih pertumbuhan itu? Nah, seperti yang slide pertama tadi, jamur tambah tinggi, tambah panjang. Gajah tadi tambah besar, tambah berat. Nah, itu adalah pertumbuhan. Panjang, tinggi, besar, berat. Itu adalah pertambahan yang bisa diukur. Kita tahu panjang bisa diukur pakai alat ya. Pakai alat meter, sentimeter itu. Kemudian berat kita tahu juga bisa diukur pakai timbangan, maka ada hasilnya diangkakan sekian meter, sekian kilo. Yang ada angkanya itu namanya data kuantitatif. Jadi sifat pertumbuhan itu adalah kuantitatif atau bisa diukur. Nah, sifat yang kedua, jadi kalau
gajah itu lahirnya katakanlah misalnya 10 kilo, kemudian dewasa menjadi 2 ton, nah nanti kalau mati nggak mungkin muncrat jadi 10 kilo. Apa artinya? Bahwa pertumbuhan itu tidak dapat kembali ke ukuran semula. Kenapa ini demikian? Nanti ada perbandingan. Apa perbandingannya? Ada proses yang nanti namanya kemampuan. Kemampuan itu nanti bisa kembali seperti semula. Contoh, anak kecil pertama nggak bisa makan sendiri. Jadi bahasa Jawa gitu ya. Kemudian nanti kalau tua renta, umur 100 tahun misalnya, kebetulan dikaruniai Allah umur panjang, juga nggak bisa makan sendiri juga. Nah itu contoh bisa kembali ke keadaan semula. Itu kemampuan gitu ya. Nah kalau pertumbuhan nggak bisa seperti itu. Jadi sifat pertumbuhan itu ada 2, bisa diukur dan tidak dapat kembali. Sementara ini perbandingannya ada proses perkembangan. Nah, perkembangan itu kualitas, jadi kemampuan, mampu ini, mampu itu nggak bisa diukur. Kedewasaan itu nggak bisa diukur, terus nggak bisa kembali. Jadi kalau anak misalnya tengkurap, kemudian duduk, berdiri, berjalan, lari, itu adalah tahap-tahap perkembangan. Itu nggak bisa diukur. Kenapa? Buktinya ada anak sama-sama umur 1 tahun, yang satu sudah bisa berjalan, yang lainnya belum bisa. Itu namanya nggak bisa diukur, nggak ada ukurannya. Itu. Kemudian kalau sudah nggak bisa kembali, jadi kalau sudah bisa berjalan nggak bisa kembali tidur lagi. Itu ciri perkembangan. Saya kira kalian paham bedalah pertumbuhan dengan perkembangan. Oke? Nah, ini adalah pertumbuhan dan perkembangan sekaligus jadikan satu, lengkap untuk tumbuhan mulai dari awal sampai mati seluruh umur kehidupannya itu. Jadi pertumbuhan tumbuhan dimulai dari, kalau mulai dari biji startnya, maka ada proses berkecambah. Setelah itu nanti tumbuh, batangnya, akarnya tambah tinggi itu tumbuh. Kemudian nanti dewasa. Dewasa itu kalau tumbuhan tandanya adalah berbunga, berbuah. Kemudian nanti akan gugur, mati. Ini perjalanan hidup lengkap dari tumbuhan, dimulai dari 0 sampai terakhir seumur hidupnya itu. Maka nanti begini, perkembangan itu nanti di dalamnya pasti ada pertumbuhan, kemudian ditambah diferensiasi. Kita lihat, kalau pertumbuhan, daun bertambah panjang itu pertumbuhan, daun bertambah lebar itu pertumbuhan, tanaman tambah tinggi batangnya, tambah panjang itu pertumbuhan, tanaman tambah berat jika mungkin ditimbang itu pertumbuhan. Jumlah sel chlorella, ini alga ya, tumbuhan satu sel itu, yang hijau-hijau yang menyebabkan warna air jadi hijau itu. Jumlah sel tambah banyak itu pertumbuhan. Sementara different ini, nah sel pertumbuhan tadi peningkatan tidak dapat balik dari volume ini ukuran. Ukuran itu nama lainnya, volume itu ukuran kuantitatif, ada angkanya tadi, bukan kualitatif. Nah, saya terukur. Nah, sementara different berbeda. Nah ini sel parenkim, pelajaran kelas 2 ada sel parenkim itu sel dasar, berubah menghasilkan sel lain namanya sel xilem, sel fluim. Ini tulisannya salah, fluim ini ya, pakai U. Itu. Jadi asalnya sel itu sel parenkim, kemudian menjelma menjadi xilem, menjadi fluim, jadi berbeda. Itu namanya
diferensiasi. Gitu. Sel ujung tunas berubah membentuk daun, bentuk bunga. Biasanya bunga itu kan keluar dari ujung tunas. Itu adalah diferensiasi. Itulah perubahan tak terukur kualitatif ini ya. Kita lihat, nah ini tambah tinggi itu pertumbuhan, daunnya tambah banyak pertumbuhan. Kalau ada bunga begini perkembangan. Nah kalau sudah berbunga begini perkembangan. Sudah tentu sebelum berbunga ini kan harus tinggi dulu, harus banyak dulu. Jadi perkembangan itu pasti melewati pertumbuhan, pasti itu ya. Nah, ini. Jadi ini proses sudah tumbuh kemudian berkembang. Berkembang di sini bukan berbunga ya, bukan berbunga. Karena kembang itu bahasa Jawa, kalau bunga ini bahasa Indonesia. Gitu ya. Jadi perkembangan itu bukan keluarnya bunga, tapi proses dewasa itu tandanya ada bunga. Ini contoh tanaman yang tumbuh sekaligus berkembang. Oke. Nah, ini adalah alat yang dipakai untuk mengukur pertumbuhan. Ini alat ini namanya auxanometer. Alat ini sederhana, jadi mungkin siswa yang laki-laki bisa mendesain ini. Dan alat ini akan mengukur dengan tepat, teliti. Jadi ada tanaman, ujungnya dikasih di tali, kemudian talinya dihubungkan dengan alat seperti ini bisa diputar, kemudian ini ada pemberatnya, kemudian ini ada jarumnya. Nah, pekerjaannya nanti begini, jika tanaman ini tumbuh sedikit gitu saja, maka karena ini pemberat ini akan turun, maka ini akan berputar, maka ini akan berubah, sehingga ini sangat teliti sekali. Jadi kalau ini naik, ini turun, ini akan berputar, ini akan jarum ini akan berubah, itu menunjukkan tumbuh berapa inci gitu ya. Ini cara kerja auxanometer, alat yang dipakai mengukur pertumbuhan. Oke. Nah, ini adalah proses perkecambahan. Jadi proses perkecambahan nanti pada bab hormon giberelin itu akan dibahas. Jadi ini proses perkecambahan. Nanti kita bahas di bab giberelin terperincinya. Cuma di sini hanya disebutkan supaya pas dengan ini ya. Jadi berkecambah itu adalah proses dari biji yang ada embrionya ini, kemudian embrionya itu menumbuhkan calon daun, calon batang, calon akar, itu namanya berkecambah. Nah, ini perkecambahan ini dipengaruhi oleh air, oleh cahaya. Dan ini nggak sulit untuk memahami sehari-hari. Apa buktinya? Ya, kamu melihat kalau ada orang mau menanam, itu kan ada yang bijinya direndam dulu dengan air. Kemudian dibiarkan, ditiriskan, baru ditanam. Itu bukti kalau biji ini akan cepat tumbuh pakai air. Bukti yang lain, kalau musim hujan, tiba-tiba saja di jalan itu banyak padi tumbuh. Kenapa? Karena banyak kita itu, orang petani banyak mengeringkan gabah dulu di jalan. Dan banyak yang tercecer, kemudian nggak ketahuan. Ketahuan kapan? Kalau musim hujan tiba-tiba tumbuh. Nah, itu bukti kalau perkecambahan itu dipengaruhi oleh air. Kemudian perkecambahan dipengaruhi oleh cahaya, ini bisa dibuktikan juga dari kehidupan sehari-hari. Kamu tahu apa misalnya orang bikin kecambah yang terbuat dari kacang hijau itu pasti di tempat yang ditutup.
Jadi ditutup rapat, nggak kena cahaya, nggak mungkin dibuka-buka. Itu bukti kalau menghindari cahaya. Ini nanti perinciannya di bab hormon giberelin nanti dibahas ya, oke? Nah, sekarang ini yang penting. Sebagai awal pertumbuhan nanti proses perkecambahan itu ternyata ada dua. Yang kita lihat di gambar ini. Jadi ini adalah tanah, ini batas tanah, kemudian ini adalah biji, di mana biji ini kalau tanaman itu dikotil bisa dibelah jadi dua. Kalau tanaman itu monokotil seperti jagung nggak bisa dibelah. Nah, perkecambahan yang pertama ini nanti beda dengan perkecambahan yang kedua. Nah, mohon maaf yang kedua ini. Jadi ini yang pertama, yang kedua. Apa perkecambahan yang pertama? Ini nanti silakan dipelajari di apa web saya, nanti silakan diunduh ya, nanti saya kirimi teorinya pakai web itu ya, supaya gampang. Itu bahasanya panjang, cuma di sini saya minta kalian memahami yang sederhana saja. Nah, perhatikan, ini tanah. Ada tanaman itu apabila tumbuh, keping bijinya itu nanti yang disebut kotil itu akan keluar. Jadi dia nggak ada di sini tapi mencelat keluar. Ini banyak, ini biasanya di orang bangun tembok-tembok itu kalau pasirnya dulu mengandung biji, tiba-tiba temboknya nanti akan pecah karena bijinya tumbuh. Ini. Jadi kepingnya itu keluar. Sehingga kepingnya mencuat di atas tanah seperti ini. Nah, nanti keping ini akan menyusut jadi seperti ini. Karena dipakai tumbuh. Ini nanti lama-lama habis. Ini kebetulan tanaman dikotil, ini kepingnya jadi dua begini. Ini nanti akan dipakai menumbuhkan akar, menumbuhkan daun. Kalau ini sudah sempurna ini habis itu sudah. Apa poinnya di sini? Bahwa ada tanaman walaupun dipendam dalam tanah, kalau tumbuh kotilnya ini, keping biji itu keluar mencuat di atas tanah. Itulah bernama epigeal, perkecambahan epigeal. Sementara gambar yang kedua kita lihat, kalau ini tanah, kemudian ini adalah bijinya, buahnya. Nah, ternyata kalau dia tumbuh, menumbuhkan calon batang, calon daun, dan menumbuhkan calon akar, dia nggak keluar. Jadi tetap di dalam, di bawah. Nah, bahasa Latin bawah itu hipo, kalau atas itu epi. Maka yang tetap terpendam begini model perkecambahan bernama hipogeal. Ini gambar yang lain sama saja hipogeal, ini epigeal, ini juga epigeal, kepingnya ke atas. Nah, jadi kesimpulannya perkecambahan itu nanti ada dua. Jika kotilnya melesat ke atas tanah namanya epigeal. Jika kotilnya tetap berada di dalam tanah namanya tipe perkecambahan hipogeal. Apa contohnya? Nah, ini hipogeal contohnya itu kacang tanah, kacang kapri. Jadi ini kita bisa buktikan. Kacang tanah itu nanti walaupun ini ada dua begini, nggak akan keluar kacang tanah itu. Bisa kamu coba ya. Kemudian epigeal, jadi kacang tanah saya ulang, walaupun berkeping dua begini, nanti dia akan tenggelam begini kacang tanah, nggak pernah keluar. Itu karena dia itu adalah tipe hipogeal. Nah, epigeal itu buncis, jarak. Mohon maaf ini ngetiknya salah. Jadi kalau kita nanam buncis itu nanti akan keluar seperti ini. Gitu. Nah, kalian nanti bisa nyoba biji-bijian yang lain. Kita lihat kalau tumbuh keluar begini, nggak peduli tanaman itu keping 1 apa keping 2, maka epigeal. Kalau tetap di dalam, maka hipogeal.
Iya, nanti habis pertemuan kedua kalian melakukan percobaan sendiri, tahu sendiri ya. Oke, kita lanjut. Sebenarnya apa sih yang terjadi pada pertumbuhan itu? Inilah sebenarnya. Jadi pertumbuhan itu adalah pertambahan jumlah sel. Jadi makhluk hidup itu akan menjadi tinggi, menjadi besar, menjadi panjang, menjadi berat kalau jumlah selnya bertambah. Kalau jumlah selnya tetap, ya nggak akan tambah tinggi. Nah, kenapa jumlah sel bertambah? Ini nanti dipelajari pada KD-KD yang akan datang. Ada KD yang membahas tentang reproduksi sel. Jadi karena ada reproduksi sel, maka sel itu membelah tambah banyak, maka adanya proses pertumbuhan. Selain sel tambah banyak, sel juga mengalami penambahan ukuran. Jadi inilah sejatinya pertumbuhan itu. Jadi pertumbuhan itu proses yang asli adalah pembelahan sel sama perubahan ukuran sel. Nah, nanti sel-sel yang dia tumbuh itu enggak seluruhnya. Jadi di tubuh makhluk hidup itu enggak seluruhnya. Contohnya, untuk tanaman, selnya yang dia tumbuh itu di ujung saja. Nah, bagian yang dia tumbuh itu nanti untuk tanaman namanya jaringan meristem. Ini pelajaran kelas 2. Jaringan yang selalu muda. Selnya tumbuh terus, meristem. Dari kata Marriott, bukan kawin Marriott itu Marriott itu bahasa Inggris itu tiru dari bahasa Latin, artinya perawan gitu ya. Jadi jaringan maristim, kita tahu dulu kelas 2 itu ada pelajaran macam-macam jaringan maristim. Nanti insya Allah slide berikutnya akan bahas ini. Kemudian kalau di hewan, jaringan yang dia tumbuh itu namanya stem cell atau sel punca. Nah ini di embrio, di hari-hari. Jadi hari-hari yang kalau ada orang lahir kemudian ada yang ditanam di tanah, dikasih lampu lah, itu ada stem cell-nya itu. Kalau di Eropa sekarang itu nggak dimasukkan ke situ tapi disimpan di bank, nanti digunakan untuk pengobatan. Ini nanti kita bahas di bab bioteknologi nanti stem cell ini. Oke, kita lanjutkan. Nah, nanti ada pertumbuhan primer di tumbuhan. Apa itu? Tambah panjang. Ini ujung akar dan ujung batang. Nah, disinilah yang namanya meristem ujung. Meristem apikal atau terminal. Nanti ada gambarnya. Jadi tanaman itu punya meristem di ujung, yaitu di ujung akar, ujung batang, maka terjadilah pertumbuhan memanjang. Meristemnya namanya meristem apikal atau terminal, pertumbuhannya disebut pertumbuhan primer. Kemudian ada meristem yang lain yang terpendam di dalam batang, di tengah-tengah, namanya meristem lateral atau aksiler. Nah, ini dipakai untuk pertumbuhan sekunder. Apa saja pertumbuhan sekunder itu? Membesar. Jadi batang menjadi besar, itu pertumbuhan sekunder. Atau tumbuhnya cabang-cabang, itu lateral, itu juga sekunder. Gitu. Nah, ini biasanya batang yang besar itu di dikotil. Hampir seluruh dikotil nanti. Yang berkayu, yang besar-besar itu ya. Kalau dikotil yang kecil tidak. Kemudian pada gymnospermae, tanaman berbiji terbuka seperti linjo, kemudian konifer, apa konifer itu? Itu yang pohon Natal itu ya, konifer itu bangsa itu, cemara. Ada juga monokotil tertentu yang bisa batangnya besar, seperti kelapa itu monokotil batangnya selain memanjang juga bisa membesar walaupun nggak sebesar dikotil seperti mangga gitu ya.
Jadi dari ini nanti kita bisa meringkas begini. Pertumbuhan primer itu memanjang disebabkan oleh meristem apikal atau terminal. Ini di ujung. Pertumbuhan sekunder itu membesar disebabkan oleh meristem lateral atau meristem aksilar. Nah, meristem apikal itu di ujung, meristem aksilar itu di tengah di dalam. Kita lihat gambarnya ya. Ini ada dua gambar, dua-duanya diambil dari akar, sayatan, potongan. Ini akar disayat memanjang ke sana, seret ini. Disayat memanjang ke sana. Ini kalau bahasa Jawa itu namanya disigar. Kalau bahasa Latin ini di setelah bahasa Inggris itu longitudinal section. Longitudinal itu memanjang, section itu pembedahan. Jadi ini Latinnya dari atas ke bawah seret dilihat, nah ini sel-selnya. Kemudian yang ini pemotongan melintang, bahasa Inggris cross section, terus dilihat dari atas. Nah, kalau bahasa Jawa ini ditugel, berarti begini, seret. Nah, itu. Nah, dari sini akan terlihat apa? Yang pertama ini, di ujung akar ini nanti ada namanya meristem apikal. Jadi tidak persis di ujung di belakangnya ini ya. Inilah sel-selnya yang selalu membelah. Kalau selnya ini membelah, maka dia akan bermigrasi sebagian ke sana, sebagian ke sana. Sehingga akar ini menjadi panjang. Nanti ini disebut daerah diferensial, di mana akar itu keluar cabang-cabangnya. Maka ini nanti disebut daerah pemanjangan, karena tambah panjang. Ini daerah pertumbuhan meristemnya. Nah, kemudian apabila ini melintang, maka di tengah-tengah ini ada yang namanya kambium, melingkar. Maka nanti kambium ini akan keluar menumbuhkan kulit, ke dalam menumbuhkan kayu. Nah, yang ke dalam menumbuhkan kayu ini menyebabkan nanti ini kayunya tambah besar. Nah, ini biasanya untuk tanaman di tropis tumbuhnya ini 1 tahun sekali. Jadi ke dalam 1 tahun, tahun berikutnya tumbuh. Sehingga nanti ke dalam ini nanti ada lapisan-lapisan, maka disebut lapisan kayu yang bentuknya melingkar 1 tahun sekali. Maka nanti ada namanya lingkaran tahun. Yang kalau kayu kita gerasi jadi serat-serat itu yaitu lapisan kayu. Nah, inilah yang meristem yang ada di dalam ini namanya meristem lateral tadi. Ini tumbuh sekunder. Kalau ini meristem apikal tumbuh primer. Oke. Nah, ini contoh yang lain. Tadi akar, sekarang ini adalah batang, ujungnya. Jadi ini ujung batang. Nah, nanti ini ada meristem. Nah, meristem di sini nanti dua pekerjaannya. Yang pertama itu menambahkan tambah panjang, tapi nanti ada juga yang ke samping ke sana sehingga tumbuh cabang. Ini nanti kita akan membahas di hormon. Nanti ada proses namanya dominasi apikal, hubungan antara pertumbuhan pucuk dengan pertumbuhan cabang. Nanti kita bahas pada slide-slide berikutnya. Oke. Nah, ini tadi yang saya maksud dengan lapisan kayu itu ya. Ini longitudinal section disigar, ini ditugel. Jadi nanti lapisan kayunya seperti ini. Karena melingkar, dibentuk 1 tahun sekali, maka disebut lingkaran tahun. Kalau disigar begini, ya nggak lingkaran, seret-seret begini. Nah, itu kita lihat di papan-papan kayu jati itu ya, yang di mebel-mebel itu. Nah, ini lingkaran tahun adalah silim. Jadi kayu itu adalah silim yang mati. Jadi silim itu kalau pensiun jadi kayu. Silim itu
pembuluh yang angkut pembuluh angkut di tumbuhan ya, yang angkut air dan mineral dari tanah itu. Kalau sudah tua dibentuk yang baru, yang lama jadi kayu, itu yang nanti jadi lingkaran tahun. Oke. Nah, yang bawah ini adalah umurnya tumbuhan. Jadi tumbuhan mulai berkecambah sampai berbuah, kemudian mati. Maka ada seperti ini, anual, tumbuhan setahun. Artinya dia nggak akan berbuah berkali-kali. Jadi tumbuh sekali, berbuah, mati. Contohnya, kalau kamu misalnya memanen pisang, itu nggak bisa buahnya tok kamu ambil, pisangnya dibiarkan berdiri supaya berbuah lagi, nggak akan bisa. Ya langsung aja tebang sama pohon-pohonnya, karena dia itu anual. Hanya sekali saja seumur hidupnya itu, dan itu pun cuma nggak lebih dari setahun. Biennial ini tumbuhan 2 tahun, wortel. Tapi 2 tahun di sini bukan berarti berbuah 2 kali. Jadi umurnya 2 tahun, berbuah cuma 1 kali. Berikutnya ada perennial, tumbuhan beberapa tahun. Nah ini yang biasanya tumbuhan ini selain umurnya panjang, juga dia berbuah berkali-kali, seperti mangga. Gitu. Jadi ada tanaman anual, biennial, perennial. Khusus anual dan biennial hanya berbuah 1 kali. Di samping umurnya cuma setahun dan 2 tahun. Perennial di samping umurnya panjang, dia juga bisa berbuah berkali-kali. Nah, sekarang kita lihat ada informasi faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan-tumbuhan. Faktor pertama, gen. Ini nggak bicarakan sekarang, nanti ada bab tersendiri di bab ketiga kalau nggak salah ini nanti. Jadi bab pertama kita pertumbuhan, nanti bab kedua itu metabolisme, bab ketiga itu nanti ini gen ini. Sedangkan bab keempat reproduksi sel gitu. Nah gen ini kita bahas nanti pada bab bernama materi genetik. Kemudian ada faktor lain yang merupakan pertumbuhan namanya hormon. Faktor lain cahaya, suhu, air, kelembapan, kemudian gizi atau nutrien. Nah, anak-anak sudah pasti tahu cahaya, suhu, air, kelembapan, nutrien itu adalah faktor yang berada di lingkungan. Berasal dari lingkungan. Artinya dari luar tubuhnya tumbuhan. Maka mulai dari cahaya, suhu, air, sampai nutrien disebut faktor eksternal pertumbuhan. Kemudian gen, hormon itu ada di dalam tubuh tumbuhan. Maka nanti disebut dengan faktor internal. Jadi ada 2 faktor kalau ini dikelompokkan ya. Gen sama hormon itu faktor internal, cahaya, suhu, air, kelembapan, nutrien itu adalah faktor eksternal. Nah, nanti kalian saya harap bisa meneliti salah satu dari ini. Ini bisa diteliti di rumah dengan bimbingan dari saya, karena ini gampang, nanti insya Allah kalian bisa semua, karena tidak memerlukan peralatan dan bahan yang sulit. Jadi gampang dicari dan tidak memerlukan cara atau teknik yang rumit, tinggal nanam saja gitu ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini adalah bagian sejarah penemuan hormon pada tumbuhan. Di apa sih hormon itu gitu. Di hormon itu diteliti oleh orang pertama kali adalah orang bernama Darwin sama Pak Francis
tahun 1880-an. Nah, yang perlu saya tekankan, Pak Darwin ini. Jadi ini bukan Pak Darwin yang nanti kita belajar tentang evolusi. Jadi kebetulan namanya saja sama. Jadi kalau di evolusi itu ada orang bernama Charles Robert Darwin. Itu di evolusi. Nah ini nanti ada orang lain lagi. Jadi kebetulan namanya sama. Sama dengan di kita kan banyak orang yang namanya sama gitu. Oke, kita lihat ya. Ini ada percobaan yang pakai kecambah. Jadi tanaman yang baru tumbuh itu disebut kecambah. Ini. Kenapa Pak Darwin sama Pak Francis kok tiba-tiba nyoba seperti ini? Sudah tentu ada permulaannya. Dia melihat di alam. Misalnya melihat ada tanaman bengkok. Kemudian melihat kecambah ujungnya berair, warnanya nggak sama dengan di pangkal. Nah, dari itu menimbulkan ide untuk melakukan percobaan seperti ini. Jadi yang A, jika tanaman yang baru tumbuh ini, kecambah ini, dicoba dikasih cahaya hanya dari satu sisi, light from side. Gimana ini? Ya bisa didesain. Contohnya kalau tanaman kita taruh di ruangan, kemudian di tepi jendela kan cahayanya pasti dari satu arah saja gitu. Itu contoh saja. Contoh yang lain bisa didesain ya. Yang penting memang bisa dilakukan supaya tanaman hanya menerima cahaya dari satu sisi. Jadi dari sini ada cahaya, dari sana nggak ada. Ternyata hasilnya, nah, mestinya tumbuhnya itu kalau cahayanya merata seperti ini. Nah, gara-gara ada cahaya ternyata tumbuhnya berubah sekian derajat. Ini bisa dihitung ya. Kalau kalian belajar matematika ini kan sudutnya bisa dihitung. Ternyata belok ke sana. Nah, ini menimbulkan pertanyaan. Apa yang menyebabkan belok itu? Apakah cahayanya atau ada sesuatu yang dari sini? Nah, sebelum saya lanjutkan, untuk belok ini bisa diterangkan di fisika. Gerak yang bagaimana yang menimbulkan belok. Makanya di fisika itu ada gerak lurus berubah beraturan dan sebagainya. Tapi saya nggak mau ke sana, itu biar ditangani di fisika. Saya mau yang gampang saja ya. Untuk memahami gerak belok itu, umpamakan saja kamu baris misalnya. Baris susunannya 3 orang, di depan ke belakangnya 7. Nah, gitu ya. Kemudian kalau barisan itu mau belok kanan atau belok kiri jalan, nah, kalian sudah tahu gitu. 3 orang yang di depan itu. Ini misalnya ini di sini ya, di depan. Bagaimana ini supaya belok kalau barisan ini? Kan nggak mungkin 3 orang itu jalannya sama-sama cepat atau sama-sama lambat supaya belok. Jadi kalau dia mau belok ke kanan, maka orang yang paling di kanan diminta lambat, sementara yang sebelah kiri diminta cepat. Maka dia akan belok ke sana. Kan begitu. Jadi kalau misalnya di sini sebelah sini lambat, sebelah sini cepat, maka belok ke sana. Kan barisan begitu. Kalau sama-sama cepatnya, sama-sama lambatnya nggak belok barisan itu kan gitu ya. Nah, jadi ini belok, ini berarti kecepatan pertumbuhannya nggak sama. Sebelah sini berarti cepat, padahal itu nggak kena cahaya. Yang sini berarti sebelah sini lambat, kena cahaya. Nah, jadi kalau hanya mempertimbangkan cahaya berarti cahaya ini menghambat kecepatan pertumbuhan. Buktinya yang kena cahaya ini lambat, yang nggak kena cepat. Karena ini lambat, sebelah sini cepat, maka belok gitu. Nah, betulkah karena cahaya? Maka percobaannya dilanjutkan. Yang B ini. Karena diduga karena cahaya, maka cahaya ini harus eliminasi. Caranya, ujungnya ini ditutup.
dengan cara ujungnya ini ditutup, maka pengaruh cahaya kan nggak ada karena ditutup. Apa? Ternyata jalannya ini pertumbuhannya lurus. Nah, sampai di B ini berarti kesimpulan yang membelokkan itu kan cahaya. Pak Darwin sama Pak Francis kurang puas, maka dicoba apa? Nah, tutupnya ini agak ke bawah. Agak ke bawah. Kalau ini kan di atas tok, berarti yang sini masih kena. Nah, ternyata ini lurus. Kemudian dicoba ini tutupnya ke bawah, yang di atas tidak, ternyata belok. Apa maksudnya? Kalau gara-gara hanya cahaya, maka ini harus belok. Kenapa? Karena yang nggak kena cahaya kan ujung saja, sedangkan di sini kena cahaya. Nah sekarang yang ini yang sini nggak kena cahaya, yang ujung kena cahaya ternyata belok. Maka Pak Darwin sama Pak Francis punya kesimpulan bahwa yang membuat ini belok itu selain cahaya ada sesuatu yang ada di ujung ini. Paham ya? Jadi kalau punya cahaya tok, bukan karena ada sesuatu, maka seharusnya ini juga belok. Jadi dengan percobaan rangkaian 3 ini terjawab apa? Bahwa beloknya ini satu karena cahaya iya, yang kedua karena ada sesuatu yang ada di ujungnya ini. Buktinya apa? Yang ini kena cahaya nggak belok. Jadi ada dua yang menyebabkan ini belok. Satu cahaya, dua ada zat tertentu yang ada di ujungnya ini. Nah, sampai di sini percobaannya Pak Darwin. Nanti setelah Pak Darwin mati, Pak Francis mati, bertahun-tahun berikutnya percobaan ini diulang dan disempurnakan oleh orang lain. Oke, mari kita lihat. Nah ini percobaan dilakukan oleh banyak orang dari tim ya. Tim dengan waktu yang berbeda, dengan negara yang berbeda. Ini ada Pak Wen sama Pak Golodny tahun 26. Ada Pak Boysen Jensen tahun 1990. Apa? Nah, ini melanjutkan percobaannya Pak Darwin yang mengatakan ujungnya ini dan cahaya menyebabkan belok. Ujungnya ini ternyata kalau dipijit ada airnya. Nah, air itu yang diduga. Maka sekarang konsentrasi pada air itu. Di mana? Nah ini. Jadi tanaman ini diblok cairannya yang di atas itu. Jadi ini blockingnya. Jadi dikasih blocking dari mika ini ya. Sehingga kalaupun ini nanti ditumpangkan ke sini lagi, maka zatnya yang cair itu kena mika ini nggak bisa turun. Ternyata lurus. Kemudian dicoba blockingnya itu bukan seluruhnya, tapi sebelah saja. Sebelah ini tidak, sebelah ini diblocking. Ternyata belok. Nah ini meyakinkan ini. Kalau yang ini diblocking berarti nggak ada apa pengaruhnya. Kalau yang sebelah sini nggak diblocking ada pengaruhnya, buktinya belok. Dari sinilah yakin bahwa yang menyebabkan belok itu cairan itu. Dan waktu itu cairan itu belum ada namanya. Akhirnya disimpulkan bahwa tumbuhan itu menghasilkan cairan yang membuat dia berbelok. Berbelok. Jadi itu cairannya disebut cairan yang menggertak. Menggertak supaya belok itu. Nah, menggertak itu bahasa sana namanya hormon. Maka sekarang jadi hormon. Jadi hormon itu artinya cairan yang menggertak. Cairan yang menggertak, mempengaruhi, merangsang berbelok. Nah, begitulah secara penemuan hormon. Nah, anak sekalian, kita lihat ini adalah macam-macam hormon. Jadi setelah ditemukan, semakin diteliti, nanti inilah macam-macam hormon
yang artinya hormon tadi adalah menggiatkan, menggertak, atau merangsang. Jadi untuk tumbuhan ada hormon auksin, giberelin, sitokinin, asam absisat, etilen, asam traumalin, dan nanti ada hormon satu lagi nggak ada di sini namanya hormon kalin, gitu ya. Nah, inilah pelajaran kita hari ini sampai di sini. Nanti pertemuan yang datang kita akan bahas macam-macam hormon ini. Kemudian kita akan coba mendesain percobaan untuk buktikan pengaruh faktor luar. Saya kira ini pertemuan cukup, ini sudah 50 menit ya. Nanti kita bagi jadi 2, pertemuan yang datang kita akan melanjutkan ini. Mudah-mudahan bisa dipahami. Nanti kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan di media sosial yang lain yang kita sepakati, apakah Google Classroom atau apa. Jadi video ini kita akhiri sampai di sini, belajar videonya. Nanti kalian bisa bertanya, chattingan dengan saya mungkin di Google Classroom ya. Mudah-mudahan bisa dipahami apa yang ada tadi. Jadi kita sudah belajar tentang definisi pertumbuhan, definisi perkembangan, faktor-faktor pertumbuhan, secara penemuan hormon, sifat pertumbuhan, sifat perkembangan, pertumbuhan primer, pertumbuhan sekunder. Mudah-mudahan yang kita pelajari ini bermanfaat dan mudah-mudahan kita masih tetap sehat, beriman, dan ketemu pada proses belajar yang datang. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.